masih ada pembatasan-pembatasan, tapi tidak akan mengurangi sukacita kita dalam kita mau melayani, memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan langsung saja kita mulai ibadah kita sejemput semuanya bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Kasih
Tuhan dan Juru Selamat kami. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kami merasakan sukacita dari surga, bahwa anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami. Hari lewat pasca pada hari Tuhan kami merasakan pertolongan berkat Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, layaklah kami datang di Ka'bah-Mu ini Tuhan, menaikkan pujian syukur kami, karena Engkau terlalu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan menaikkan pujian kami lewat mulut kami, hati kami, seluruh kehidupan kami. Kami mau bertepik sorak, memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Kiranya Tuhan berkenan dengan segala apa yang kami kerjakan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami membawa segala beban persoalan pergumulan hidup kami. Kami taruh di bawah kaki salib-Mu. Kami lepaskan dan kami mau arahkan hati dan pikiran kami hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami ini dari awal pertengahan kiranya Tuhan ada beracara di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Karena dikasih Tuhan, ada pujian yang mengatakan Tuhan tidak pernah janji kalau jalan kita itu selalu mulus, selalu rata. Ada banyak duri, ada banyak onak, ada banyak hambatan. Tapi ada satu hal yang kita pegang, Dia janji bahwa Dia akan tetap menyertai kita. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Tak pernah Tuhan janji.
lihat di warta jemaat ayat mas kita. Silakan warta jemaatnya, ya, kita sama-sama membacanya. 2, 2, 3. Mazmur 30 ayat 12 sampai 13. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri, Tuhan Allahku. Kita akan bersiap kuasa terus. Yang selalu
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami, kami mengalaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Waktu dan tempat saya harus. Kita masuk firman Tuhan. Firman Tuhan saya beri judul, kita mau bertekun dalam perjamuan Tuhan. Sebentar habis firman Tuhan kita akan menerima perjamuan Tuhan. Kita mau baca dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-42. Kisah Para Rasul pasal kedua ayat 42. Kita baca bersama-sama di tempat saudara pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Firman Tuhan, saya akan fokusnya di pada kebenya ya. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Memecahkan roti ini adalah perjamuan Tuhan ya. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap ya, untuk disalibkan, Tuhan Yesus melakukan perjamuan ini ya, memecahkan roti dan minum anggur bersama para murid-muridnya. Dan kemudian Tuhan Yesus berpesan kepada para murid-muridnya agar mereka melakukan ini di kemudian hari. Ya. Dan di sini ada kata perbuatlah. Dan ini adalah suatu perintah yang harus ditaati oleh murid-murid. Ya. Maka tidak heran jika Yesus ya disalib, bangkit dan naik surga ya, para murid-murid bertekun dalam perjamuan Tuhan dan menjadi gaya hidup para murid Kristus pada saat itu. Ya, demikian juga kita pada hari ini. Biasanya di minggu pertama kita akan mengadakan perjamuan Tuhan dan kita mau meniru ya, sama seperti para murid ya yang melakukan perjamuan Tuhan dan menjadi pola hidup yang baru yang harus kita tekuni ya. Perjamuan Tuhan ini saudara ada 3 makna di situ ya. Makna yang pertama adalah makna untuk masa lalu ya. Kalau masa lalu adalah sebagai peringatan akan kematian Yesus Kristus untuk penebusan dosa manusia ya, di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 24 dan 26 ya. Dan yang kedua makna untuk masa lalu itu bahwa perjamuan kudus ini yang kita terima merupakan ucapan syukur ya atas berkat dan atas keselamatan dan tujuan Tuhan Yesus disalib adalah untuk menebus dosa-dosa manusia, dan ini adalah berkat dan ini adalah anugerah dari Tuhan kita menerima keselamatan itu. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 24 sampai 26 berkata bahwa ya, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini ya, menjadi peringatan akan aku. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini, beritakan, suruh lakukan. Setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Baca dalam Injil Matius pasal 26-27. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Jadi saudara, makna perjamuan Tuhan untuk masa lalu adalah, yang pertama adalah peringatan akan kematian Tuhan Yesus, yang
sudah menebus dosa-dosa umat manusia. Yang kedua, bahwa perjamuan kudus ini merupakan ucapan syukur atas segala berkat, atas segala anugerah yang kita terima dengan karya Kristus di kayu salib. Makna yang kedua adalah makna untuk masa kini. Makna untuk masa kini, perjamuan Tuhan yang kita terima adalah persekutuan dengan Yesus Kristus. Ketika kita menerima perjamuan, kita makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus, kita bersekutu dengan Yesus Kristus. Lalu yang kedua adalah perjamuan Tuhan yang kita terima ini adalah peneguhan perjanjian yang baru. Saudara, sebagai persekutuan dengan Yesus Kristus, ya, dengan tubuhnya adalah gereja, ya saudara. Melalui perjamuan kudus berarti seorang mempersekutukan, menyatu dirinya dengan kematian Yesus. Berarti mati terhadap dosa. Persekutuan juga dengan keluarga Allah, yaitu gereja. Jadi perjamuan Tuhan yang kita adakan adalah kita bersekutu dengan Yesus Kristus, yaitu dengan kematiannya, yaitu dengan kita mati atas segala dosa, kita tinggalkan segala dosa. Bersekutu dengan Kristus berarti kita bersekutu dengan keluarga Allah, yaitu gereja, ya. Dan untuk masa yang ini juga saudara, perjamuan kudus menjadi peneguhan perjanjian yang baru, ya, yang baru, yang dasarnya bukan pada hukum manusia atau perbuatan manusia, tapi pada kasih karunia Allah di dalam nama Yesus Kristus. Di mana orang yang mengikuti perjamuan kudus, ya, menyatakan kembali, mengakui kembali bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah juru selamat, ya, sehingga umat yang sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat akan menyerahkan dirinya, akan menyatukan hidupnya dengan misi dari Tuhan, ya. Dan itu adalah peneguhan perjanjian yang baru. Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 5 berkata, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jadi ketika kita bersekutu, kita menyatu dengan Tuhan, berarti kita menyerahkan diri kita menyatukan hidup kita sama dengan misi Tuhan. Jangan bergantung pada kekuatan dan kepintaran manusia, tapi pada kekuatan Allah. Lalu yang ketiga, makna perjamuan Tuhan untuk masa depan adalah jaminan, ya, kerajaan Allah. Ketika kita menerima perjamuan Tuhan, bahwa jaminan kerajaan Allah itu kita terima. Yang kedua adalah pengharapan. Kita selalu berharap kedatangan Tuhan Yesus yang datang untuk kedua kalinya. Nah saudara, makna untuk masa depan, ya, saya bilang tadi adalah jaminan akan kerajaan Allah, di mana ketika semua orang percaya suatu saat akan berkumpul di surga. Pahlawan-pahlawan iman yang mendahului kita, ya, akan berkumpul di sana bersama dengan kita ketika kita masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam Matius pasal 8 ayat 11, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, dengan Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Jadi banyak orang yang akan datang, ya, dari timur, dari segala bangsa masuk ke dalam kerajaan surga dan akan makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan juga perjamuan Tuhan yang kita terima, ya, untuk makna yang masa depan adalah pengharapan kita kepada Yesus Kristus, ya, yang nantinya akan datang kedua kali, ya, untuk menghakimi. Saudara,
Lalu bagaimana, ya, kita sudah tadi sudah mengerti arti dari makna perjamuan Tuhan, tapi bagaimana caranya kita menerima perjamuan Tuhan ini? Yang terutama adalah sikap hati, mengakui dan menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib, mengakui tubuhnya yaitu gereja, dan menguji hati kita, ya, sebagaimana dijelaskan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 7 sampai 29 kata, ini orang yang akan menerima perjamuan Tuhan harus demikian. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Maka itu kita harus lihat apakah kita layak, ya. Kalau kita ada dosa, kita ambil. Dan ketika dia tidak layak, dikatakan bahwa ia akan berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ya, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan kalau sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Jadi saudara, kita makan bukan sekedar roti, tapi kita harus mengakui bahwa itulah tubuh Kristus. Ya. Dan kalau tidak mengakuinya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi dalam kita menerima perjamuan Tuhan adalah sikap hati kita, ya, yang mengakui, yang menghargai pengorbanan Yesus dan mengakui tubuhnya yaitu gereja, dan menguji hati kita agar kita layak di hadapan Tuhan. Ya. Untuk itu mari kita mau bertekun dalam perjamuan Tuhan dan menghayati maknanya dengan sikap hati yang benar sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Saudara, salah satu kehidupan gereja yang normal adalah bertekun dalam perjamuan Tuhan, ya. Kalau gereja mula-mula, ya, selalu berkumpul untuk memecahkan roti, ya. Mereka mengadakan perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan, ya. Dan perlu diketahui bahwa bertekun dalam perjamuan Tuhan ini merupakan salah satu kehidupan gereja yang normal, ya. Jadi kalau gereja tidak mengadakan perjamuan, berarti gereja itu tidak normal, ya. Maka itu gereja yang normal adalah entah itu sebulan sekali, ya, mengadakan perjamuan Tuhan. Nah, saudara, kita mau belajar bersama ada beberapa poin mengenai bertekun dalam perjamuan Tuhan, ya. Bahwa perjamuan Tuhan itu, saudara, sudah ditetapkan, ya. Yang pertama adalah perjamuan Tuhan ini ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri, ya. Dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25 kan berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, ini Tuhan Yesus yang berkata, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mengucap-ucapkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Demikian juga saudara, gereja mula-mula, ya, melakukan hal ini, ya. Dalam Kisah 2 ayat 42 kan, mereka bertekun dalam kajian rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan perjamuan Tuhan ini akan terus kita lakukan, ya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, ya. 1 Korintus 11:26, sebab setiap kali kamu makan roti ini, minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ya, jadi Tuhan ingin agar kita melakukan ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Lalu siapa yang boleh menerima perjamuan Tuhan? Yang pertama adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi pastikan bahwa kita yang ambil bagian dalam perjamuan Tuhan, ya, sudah menerima Yesus, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dalam 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 31 berkata,
Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendak tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan barang tentu yang makan roti dan minum cawan Tuhan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mereka yang mengambil firman Tuhan harus taat kepada Kristus. Mereka harus mengoreksi diri sendiri. Bila ada dosa, kita minta ampun. Entah itu dosa yang sengaja tidak sengaja, kita minta ampun. Entah itu dalam perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita minta ampun. Jadi kesimpulannya saudara, firman Tuhan merupakan peringatan akan Kristus. Peringatan ini maksudnya bukan sekedar peringatan akan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, ya, tapi peringatan bahwa Yesus telah bangkit, bahwa Yesus telah naik ke surga. Saudara, Yesus harus diperingati ya sebagai Allah yang hidup, ya, Allah yang senantiasa hadir di antara umat-umatnya. Matius 28 ayat 20 berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Hari ini saya mengajar saudara tentang firman Tuhan. Biarlah saudara mengerti, dan biarlah saudara melakukannya, dan saudara harus tahu bahwa kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah disalibkan untuk menebus dosa kita, tapi Dia telah bangkit, Dia telah naik ke surga, ya. Dan janji Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita senantiasa, walaupun Dia ada sekarang ini di surga, tapi Roh Kudus, Tuhan sudah kirimkan Roh Kudus untuk menolong kita, sehingga janjinya bahwa Dia akan selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Yang kedua, bahwa perjanjian pertemuan Tuhan ini yang kita terima merupakan sebagai tanda, ya, perjanjian yang baru, ya. Tanda perjanjian baru tersebut adalah cawan. Cawan melambangkan darah yang dicurahkan oleh Tuhan Yesus, ya, untuk mengesahkan perjanjian baru itu, ya. Dalam Lukas pasal 22 ayat 20 berkata bahwa demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi saudara, dengan demikian perjanjian yang baru ini disahkan dengan darah Kristus. Untuk apa? Untuk pengampunan dosa bagi orang-orang yang percaya. Ayat 28 berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa, ya. Jadi saudara, tidak seperti pada perjanjian lama, ya, kalau orang meminta ampun dosa, mereka harus motong binatang, ya, dipersembahkan untuk korban, ya, menghapus dosa sekali setahun. Coba saudara bayangkan, ya, harga kambing berapa, harga sapi berapa, setiap tahun kita harus cembeli, kita korbankan. Itu banyak uang yang kita keluarkan. Tapi karya Kristus di kayu salib, pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita hanya sekali, dan efeknya untuk selama-lamanya. Dalam Ibrani pasal 10, Ibrani pasal 10 ayat 1 dan 4 kan mengenai korban ini. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri.
Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ya. Ini yang dilakukan pada perjanjian lama. Ya. Tapi saat ini kita mendapatkan anugerah, ya, bahwa Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa kita untuk selama-lamanya. Lalu saudara, perjamuan Tuhan itu juga memberitakan kematian Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi kematian Kristus itu memiliki arti yang luar biasa, saudara, dalam iman Kristen. Ya. Selain menebus, ya, dosa-dosa manusia, tapi juga menjelaskan kasih Allah itu begitu besar. Ya. Dia pencipta manusia. Ya. Ketika manusia yang diciptakannya jatuh dalam dosa, hatinya begitu sedih. Ya. Dia gak rela manusia jatuh dalam dosa, sehingga Allah Bapa mengirimkan anaknya ke dunia untuk menebus, ya, orang-orang berdosa ini. Jadi kita lihat bahwa begitu besar kasih Allah kepada umat manusia, dan perjamuan Tuhan ini sebagai tanda terima kasih kita, orang percaya harus meneguhkan imannya, ya, dan mau memberitakan kematian Tuhan dengan cara ikut dalam perjamuan Tuhan. Ya. Walaupun mungkin kita dulu gak ngerti, ya, kita diejek-ejek, Tuhanmu mati, Tuhanmu disalibkan, gitu ya, saudara. Mereka gak ngerti apa yang Tuhan kita lakukan untuk menebus dosa-dosa kita semua. Ya. Makanya kita harus bangga, kita harus memberitakan kematian Tuhan Yesus itu untuk apa? Ya, karena untuk menebus dosa kita, karena Dia begitu cinta pada kita semua. Ya. Maka itu kita harus bangga akan korban Yesus, akan karya Yesus di kayu salib. Dan perjamuan Tuhan ini juga, saudara, merupakan nubuatan Tuhan, ya, tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dan yang terakhir, perjamuan Tuhan ini kesempatan, ya, bagi kita mengkoreksi diri. Dalam aktivitas kita hari lepas hari, kita sadar-kesadar dalam perkataan, pikiran, tindakan kita, ya, sering bertentangan dengan firman Tuhan, dan itu kita melakukan dosa. Ya. Dengan kita menerima perjamuan Tuhan, kesempatan bagi kita untuk mengkoreksi diri, ya, agar kita tetap di jalurnya, perintah-perintah Tuhan, ya, sehingga ketika kita mengkoreksi ada dosa, ya, kita tampung, sehingga kita kembali dilayakkan Tuhan. Jadi begitu banyak gunanya, ya, ketika kita mengikuti, ya, menerima perjamuan Tuhan. Bukan hanya makan roti dan anggur, tapi ada gunanya di sana, saudara. Jadi kita harus mengikuti gereja mula-mula. Mereka bertekun dalam perjamuan Tuhan. Mereka selalu mengikuti perjamuan Tuhan. Haleluya, amin. Oleh curahan
mendengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah, sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Sudah kasih Tuhan, kita akan duduk Kristus di atas kepala kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, mecah-mecahkan, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dengan ucapan syukur dan percaya, kita akan terima perjamuan Tuhan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat cawan dari sebelah kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dengan ucapan syukur dan alami kuasanya, kami akan minum darah Kristus dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapak atas korban Yesus bersalib. Kami sudah menerima perjamuan Tuhan. Kami sudah makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Dan kami percaya
percaya ada kekuatan yang baru dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh percaya, boleh kuat dalam kehidupan kami, karena kami tahu bahwa Tuhan Yesus akan menolong kami hari lepas hari. Tuhan Yesus akan selalu membimbing kami, menuntun kami, dan kami tahu bahwa Engkau begitu besar kasih kepada kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang mengerti, Engkau yang begitu peduli dalam setiap persoalan dan perkumpulan yang kami hadapi, Tuhan. Kami biarlah dengan rahmat dari Tuhan, biarlah anugerah dari Tuhan dan perlindungan Tuhan, Engkau menjadikan kami waktu sebagai kepala. Engkau menjadikan kami akan selalu naik, bukan menjadi turun. Kami akan selalu menegakkan, bukan menjadi ke belakang. Itulah janji dari Tuhan yang kami terima dalam hidup kami. Kami akan mengingat janji Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih atas karya-Mu yang besar. Kami sudah terima ucapan kami. Kami sudah terima. Kami ucap syukur. Kami berterima kami percaya di hari mendatang Tuhan juga tetap tolong kami, karena janji-Mu Engkau berjaga sampai akhir zaman. Terpujilah nama-Mu, terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Yesus. Kita nyanyikan glory, glory, Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat perjamuan kudus pagi ini. Kami boleh dikuduskan oleh tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah kami boleh tetap setia Tuhan sampai Engkau datang menemui kami Tuhan. Kami tetap setia melayani Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi hari ini yang memberkati kami ya Tuhan. Biarlah ke depannya Tuhan Engkau berikan kami ketekunan yang baru, kesetiaan yang baru untuk melayani Engkau ya Tuhan, dan melakukan setiap apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Apa yang Tuhan pandang baik itulah yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan memberkati setiap tangan yang akan memberi maupun tidak memberi.
Biarlah Tuhan balaskan kami lipat-lipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Kita memberikan korban-korban kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini dengan hati yang mengasihi Tuhan dan karena Dia sungguh baik dalam hidup kita. Glory, glory, haleluya dalam nada pujian praise. Tidak ada dan yang lainnya juga tidak ada. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan
segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus, anak domba Allah yang berkata atas pujian umat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan Bukit Sion di Pancangku. Tuhan berkati untuk setiap kasih dan ketaatan mereka akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kesehatan kami. Kau memberikan kekuatan baru dalam hidup kami ya Tuhan. Jaga dan lindungi kami dari segala mara bahaya dan percobaan. Dalam keluar masuk kami, ada malaikat menjaga dan mengiringi kami ya Tuhan. Dalam kami bekerja Tuhan, buat berhasil setiap tangan-tangan Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati keluarga, lepas keluarga, anak-anak yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Berikan kami kemampuan sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kami seturut firman-Mu ya Tuhan. Lindungi dan jaga anak-anak kami dari segala pergaulan yang jahat dan buruk. Kami tolakkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Masa depan kami semua ada di dalam Engkau. Masa depan yang penuh pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Sekiranya ada jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh pada pagi hari ini, kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Dan oleh bilur-bilur Yesus kami kembali sehat dan kami kembali kuat. Terima kasih penghiburan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, memberikan kami kemenangan dan sukacita atas kelelahan dan ketertindasan hidup yang mungkin dialami oleh jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, berkati setiap hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan Tuhan pada sesi 1 ini. Biarlah mereka lebih lagi sungguh-sungguh melayani Engkau Tuhan. Demikian juga berkat Tuhan atas ibadah sesi 2. Terpujilah nama Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa ya Tuhan maupun jiwa-jiwa baru. Engkau yang empunya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan menerima berkat pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau, memberikan kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan sukacita, damai sejahtera. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita pulang membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih anaknya Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih.